Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesehatan. Jangan lupa sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu. Kita pelajari pelajaran berikutnya. Pelajaran ini tidak kalah menarik dibanding pelajaran sebelumnya tentang pewarisan sifat. Kita lanjutkan sekarang, kita pelajari pembelajaran tentang bioteknologi. Nah, tentunya dari judul pembelajaran ini kalian bisa menebak bioteknologi. Istilah ini berasal dari kata bio dan teknologi. Seperti kamu ketahui, bios itu artinya hidup. Teknologi, kalian sering menggunakan istilah ini. Apa itu teknologi? Teknologi adalah produk dari ilmu pengetahuan. Baik, nanti kalian akan memahami tentang apa itu bioteknologi. Pada pembelajaran kali ini, indikator yang diukur harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian bioteknologi, kemudian juga bisa membedakan macam bioteknologi. Ada bioteknologi klasik atau tradisional, kita mengenal juga ada bioteknologi modern. Kemudian juga mendeskripsikan penerapan bioteknologi konvensional atau tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Juga mendeskripsikan penerapan bioteknologi modern untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kita awali yang pertama, kita pelajari tentang apa itu bioteknologi. Tadi di awal sudah saya sampaikan, bio adalah makhluk hidup atau hidup, teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan. Jadi, teknologi itu ditandai dengan adanya produk atau hasil. Bioteknologi ini merupakan cabang dari IPA, yaitu biologi, yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau bagian dari tubuh makhluk hidup. Bisa sel, jaringan, misalnya kromosom, enzim, plasmid, DNA, dan sebagainya. Nah, mungkin ada istilah yang asing bagi kalian, plasmid. Nah, plasmid itu sebetulnya adalah DNA. Tetapi DNA dari organisme prokariotik seperti bakteri untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi, bioteknologi, penerapan bioteknologi itu ditandai dengan menghasilkan produk, produknya bisa berupa barang atau jasa. Nah, mungkin kalian belum memiliki gambaran yang lebih jelas, kita ikuti aja pembelajaran ini. Jadi saya ulang, bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup atau bagian dari tubuh makhluk hidup, bisa sel, jaringan, kromosom, DNA, dan sebagainya, untuk menghasilkan barang atau jasa. Kita lanjutkan. Bioteknologi sebenarnya merupakan aplikasi atau penerapan dari beberapa cabang biologi, seperti sitologi, itu biologi mempelajari tentang sel, genetika mempelajari tentang pewarisan sifat, mikrobiologi mempelajari tentang mikroorganisme, biomolekuler mempelajari tentang molekul-molekul penyusun makhluk hidup,
anatomi, susunan tubuh, fisiologi, biokimia, dan sebagainya. Jadi merupakan integrasi dari beberapa cabang biologi. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram tampak seperti pada layar, jadi bioteknologi ini merupakan integrasi atau aplikasi dari beberapa cabang biologi. Nah, bioteknologi itu bisa dimanfaatkan dalam banyak bidang, bisa dimanfaatkan dalam bidang pertanian, pangan, dan pakan, pada dunia atau bidang industri fermentasi, industri kimia untuk menghasilkan bahan-bahan kimia, juga digunakan untuk lingkungan dan energi, industri farmasi, industri obat-obatan, juga bisa digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Jadi bioteknologi ini bisa dimanfaatkan dalam banyak bidang. Nah, tentunya pada pembelajaran kali ini, kalian mempelajari penerapan atau manfaat bioteknologi dalam beberapa bidang ini. Kita lanjutkan. Kita pelajari sekarang ya, bioteknologi dan perkembangannya. Bioteknologi bukan sesuatu yang baru. Bioteknologi itu sudah lama dikenal oleh manusia. Minuman keras, keju, tempe, kecap, itu sebenarnya merupakan produk bioteknologi, yaitu memanfaatkan makhluk hidupnya berupa mikroorganisme, yaitu jamur maupun bakteri. Produk makanan dan minuman tersebut termasuk hasil dari bioteknologi sederhana atau konvensional. Bioteknologi sudah ada sejak 8.000 tahun yang lalu. 8.000 tahun yang lalu, orang Mesir itu sudah pandai membuat roti yang mengembang. Ya, seperti roti yang kita kenal sekarang ini. Cuma kalau roti-roti yang ada di toko atau yang ada sekarang ini, itu dikembangkan biasanya menggunakan bahan kimia. Tapi pada zaman dahulu, orang menggunakan dengan bantuan untuk mengembangkan roti, menggunakan jamur atau spora dari jamur, yaitu jamur Saccharomyces. Menambahkan pada adonan, setelah adonan itu mengembang, karena jamur itu akan mengubah glukosa yang ada pada adonan, menguraikan menjadi gas karbon dioksida. Gas karbon dioksidanya terperangkap dalam adonan, kemudian setelah dipanaskan atau dipan, menguap, dan akhirnya meninggalkan ruangan kosong. Ruangan-ruangan kosong itulah yang menyebabkan roti tampak mengembang. Ya, seperti roti yang sekarang ini. Ketika kamu iris, ada ruangan kosong. Itu sudah bisa dilakukan 8.000 tahun yang lalu di dalam pembuatan roti. Saya ulang, jadi bioteknologi sudah ada sejak 8.000 tahun yang lalu. Mikroorganisme yang dimaksud adalah jamur atau bakteri sudah digunakan orang dalam pembuatan roti, bir, atau minuman beralkohol. Itu juga hasil dari proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme.
cuka, yogurt, dan keju, ya, serta dan lain-lain. Kita lanjutkan. Bioteknologi modern berkembang pesat sejak ditemukannya teknologi DNA rekombinan. Dengan teknologi DNA rekombinan, gen dari satu spesies dapat dimasukkan ke spesies lain, misalnya bakteri coli dapat digunakan untuk memproduksi hormon manusia dalam skala besar. Jadi, bioteknologi modern itu ditandai dengan teknologi DNA rekombinan. Nah, apa itu DNA rekombinan? Kita ikuti informasi berikutnya. Jadi dari penjelasan di atas tadi, bioteknologi pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi ada bioteknologi tradisional atau bioteknologi sederhana atau konvensional. Ada 3 istilah. Dan yang kedua, bioteknologi modern. Nah, apa perbedaannya? Bioteknologi sederhana atau konvensional yaitu bioteknologi dengan memanfaatkan mikroorganisme, bisa berupa jamur atau bakteri atau spora dari jamur, ya, untuk menghasilkan barang dan jasa. Barangnya biasanya berupa makanan atau minuman dengan teknik sederhana, yaitu fermentasi. Fermentasi itu biasanya menambahkan jamur atau ragi dari jamur pada adonan suatu bahan, ya, supaya terjadi proses fermentasi. Contohnya pada minuman keras, itu bahannya bermacam-macam, bisa dari buah anggur, bisa dari yang lain, ya, ditambahkan dengan ragi atau spora jamur tertentu, nanti akan diuraikan menjadi alkohol. Demikian juga keju, tempe. Tempe itu juga merupakan produk bioteknologi. Manusia hanya menyediakan medianya saja, yaitu berupa kedelai yang telah dikupas kulitnya dalam keadaan basah, direbus terlebih dahulu, ditambahkan ragi tempe. Ragi tempe itulah yang menguraikan kedelai menjadi lebih lunak, kemudian merangkai kedelai yang bercerai-berai itu menjadi satu. Nah, tentunya manusia tidak bisa melakukan seperti itu. Itu dilakukan dengan memanfaatkan jamur tempe. Demikian juga kecap itu merupakan produk dari bioteknologi tradisional. Kita lanjutkan. Nah, apa bedanya dengan bioteknologi modern? Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan bagian tubuh makhluk hidup, bisa berupa selnya, jaringan, kromosom, enzimnya, plasmid, DNA, untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pada tahun 1980-an, bioteknologi berkembang dengan pesat akibat munculnya teknologi DNA rekombinan. Teknologi ini memberi kemampuan bagi manusia
untuk memotong dan menyambung kembali molekul DNA secara in vitro, artinya di luar tubuh. Dengan demikian, gen yang berasal dari satu spesies dapat dipindahkan ke spesies yang lain. Dengan teknologi DNA rekombinan, bakteri Escherichia coli dapat digunakan. Kalian masih ingat bakteri ini? Ini adalah bakteri yang hidup di dalam usus besar manusia. Dapat digunakan untuk memproduksi hormon manusia dalam skala besar. Bakteri coli ini di dalam usus besar. Fungsinya adalah untuk pembusukan makanan. Nah, bakteri coli yang hidup di dalam usus besar itu bisa digunakan untuk menghasilkan hormon manusia, misalnya hormon insulin misalnya. Tetapi tentunya bakteri coli yang telah diubah DNA-nya. Baik, hal ini akan dijelaskan nanti berikutnya. Hewan dan tumbuhan juga demikian, dapat dimodifikasi, diubah dengan menambahkan gen atau DNA tertentu dari spesies lain sehingga diperoleh hewan atau tumbuhan transgenik. Misalnya tanaman yang tahan hama terhadap bakteri dan jamur parasit. Pada hewan, misalnya hewan ternak seperti susu perah, itu juga demikian, bisa diubah supaya hewan itu menghasilkan susu yang sama dengan ASI. Jadi ada hewan sapi penghasil ASI, artinya susu yang dihasilkan oleh hewan sapi itu sama dengan ASI. Itu bisa terjadi karena apa? Karena telah diubah DNA-nya. Baiklah, kita ikuti lebih lanjut. Kita pelajari sekarang yang pertama, penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Kita pelajari sekarang bioteknologi, penerapan bioteknologi dalam bidang pangan. Tentunya kalian bisa menebak, mengetahui dalam bidang pangan dimanfaatkan untuk menghasilkan makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Ya, seperti tape, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, minuman beralkohol misalnya, itu adalah produk-produk bioteknologi dalam bidang pangan. Kita lanjutkan. Di sini ada tabel yang perlu kalian lengkapi. Pada kolom yang kedua ini adalah produk bioteknologi dalam bidang pangan, seperti tempe, kecap, tauco, tape, oncom, dan seterusnya. Nah, kemudian biasanya di dalam pertanyaan itu yang ditanyakan bahan atau mikroorganisme yang dimanfaatkan. Baik, yang pertama tempe. Tentunya kalian tahu bahannya adalah kedelai. Mikroorganisme yaitu jamur tempe atau Rhizopus. Demikian juga kecap, bahannya kedelai, itu juga memanfaatkan mikroorganisme. Yang dimanfaatkan tidak sama dengan dalam membuat tempe walaupun bahannya sama, yaitu menggunakan jamur atau bakteri yang disebut dengan Aspergillus. Demikian juga makanan-makanan produk bioteknologi yang lain.
Nah, kalian bisa melihat di dalam buku sekolah untuk mengisi tabel ini. Baiklah, selengkapnya tape atau singkong. Oh ya, yang ketiga tauco. Kalau masyarakat kita di wilayah Indonesia, di Jawa Timur, itu mungkin tidak mengenal istilah ini. Ini adalah makanan sebetulnya bumbu ya. Ini bumbu bisa dibuat sambal, bahannya kedelai. Biasanya orang di Jawa Barat, daerah Bandung itu mengenal istilah ini, tauco. Untuk bumbu masak atau sambal, bahannya kedelai memanfaatkan Aspergillus, namanya Aspergillus oryzae. Kalau membuat singkong, bahannya bisa berupa dari, kalau membuat tape ya, bahannya bisa dari singkong atau ketan. Ibumu akan membeli ragi tape. Ragi tape itu sebetulnya adalah spora dari jamur Saccharomyces cerevisiae. Demikian juga oncom. Nah, ini juga makanan di daerah Jawa bagian barat, Jawa Tengah juga ada, mungkin sebagian Jawa Timur juga ada. Bahannya bungkil. Bungkil itu ampasnya. Ya, mirip seperti tempe yang terbuat dari ampas tahu itu. Kemudian yang berikutnya ada ya yogurt. Nah, itu bahannya susu. Jadi seperti Yakult, yogurt itu mirip, itu susu yang rasanya ada asam-asam segarnya. Itu diproduksi dengan memanfaatkan Lactobacillus, juga Streptococcus. Baik, pelajari tabel ini. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh produk bioteknologi dalam bidang pangan. Dan kalau dikualifikasikan, ini termasuk bioteknologi sederhana. Bukan bioteknologi modern. Kita lanjutkan. Ya, pernahkah kamu membantu ibu ketika membuat tape? Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Ragi tape itu selain mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae, juga mengandung Aspergillus dan juga bakteri Acetobacter aceti. Jadi tidak hanya satu macam spora jamur. Ayo, kita pikirkan, mungkin kalian timbul pertanyaan ketika melihat ibu membuat tape, mengapa dalam proses pembuatan tape harus ditutup rapat? Biasanya ditutup dengan daun pisang, kemudian ditaruh di dalam kolong, ya, supaya tidak kamu buka. Karena memang dalam proses pembuatan tape itu harus ditutup rapat karena tidak membutuhkan oksigen. Jadi dalam proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam proses pembuatan tape merupakan respirasi atau pernafasan anaerob, artinya tidak membutuhkan oksigen. Manusia, hewan, tumbuhan itu bernafas juga, tetapi pernafasnya membutuhkan oksigen, disebut dengan pernafasan aerob. Tetapi golongan jamur atau bakteri di dalam bernafasnya, jadi jamur bakteri juga bernafas, cuma di dalam bernafasnya tidak membutuhkan oksigen, melainkan menggunakan enzim atau fermen yang dihasilkan. Artinya,
di dalam memperoleh energi itu tidak membutuhkan oksigen. Kalau pada manusia, untuk menghasilkan energi, kan bernafas itu untuk mendapatkan energi. Bernafas itu sebenarnya adalah pemanfaatan oksigen untuk mengoksidasi makanan. Artinya, supaya makanan itu menghasilkan energi harus dioksidasi oleh oksigen. Tetapi pada jamur bakteri, untuk menghasilkan energi tidak membutuhkan oksigen, melainkan enzim atau fermen yang dihasilkan oleh tubuhnya sendiri. Oleh karena itu disebut dengan pernafasan anaerob. Pernafasan anaerob itu disebut juga dengan istilah fermentasi. Karena tidak membutuhkan oksigen, melainkan fermen yang dihasilkan oleh tubuhnya. Baiklah, kami ikuti bagian dalam proses pembuatan tape berikut. Biasanya menggunakan bahan yang mengandung amilum, bisa berupa singkong. Singkong mengandung amilum atau tepung. Kemudian juga beras ketan, juga demikian mengandung amilum. Rumus molekulnya ini C6H10O5. Kemudian biasanya direbus terlebih dahulu supaya lunak, biar proses fermentasinya itu berjalan lebih mudah. Dalam kondisi yang lembab, artinya ditambahkan air supaya lembab. Karena kita tahu jamur bakteri itu habitatnya di tempat yang lembab. Nah, selanjutnya ditambahkan ragi. Pada ragi di situ ada jamurnya. Ini ragi itu sebenarnya adalah spora. Kemudian spora dari jamur Aspergillus yang ada pada ragi itu mengubah amilum menjadi glukosa. Gula C6H12O6. Oleh karena itu, tape itu kalau sudah jadi, karena sudah diuraikan menjadi lebih lunak dan rasanya manis. Karena apa? Karena zat tepung yang tersimpan dalam bahan itu diubah menjadi glukosa. Nah, kalau prosesnya dibiarkan ditutup rapat terus, nanti jamur Saccharomyces yang ada pada ragi itu atau spora Saccharomycesnya akan berkembang mengubah glukosa menjadi alkohol C2H5OH dan dilepaskan gas karbon dioksida. Oleh karena itu, kalau tape sudah jadi setelah 2-3 hari manis, kemudian dibiarkan ditutup rapat terus, nanti glukosanya akan berubah menjadi alkohol. Dan kalau ditutup rapat terus, nanti tidak manis lagi. Tetapi rasanya pahit-pahit segar. Karena sudah diubah menjadi alkohol. Kalau orang Jawa menyebut badek. Nah, badek itu sudah sebagian besar gula diubah menjadi alkohol. Nah, kalau misalnya alkohol itu yang ada pada proses pembuatan tape itu dibuka, dibiarkan di tempat terbuka, dibuka, ya, nanti oleh Acetobacter aceti akan diubah menjadi asam cuka. Jadi nanti rasanya akan masam. Sudah tidak enak lagi untuk dikonsumsi. Karena alkoholnya diubah menjadi asam cuka. Nah, inilah bagian proses pembuatan tape. Biasanya yang dikonsumsi itu di tahapan ini. Setelah amilum pada singkong atau beras diubah menjadi glukosa. Kalau yang nakal-nakal sedikit, nah diubah menjadi alkohol ini, dibiarkan ditutup rapat untuk diperoleh alkoholnya. Asam juga dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob. Dibuka itu berarti ada oksigen. Dalam keadaan terdapat oksigen.
Jadi ternyata ada bakteri, umumnya adalah anaerob, tidak membutuhkan oksigen, tetapi ada juga bakteri yang aerob, membutuhkan oksigen. Sama seperti kita. Artinya untuk memperoleh energi membutuhkan, atau dalam bernapas membutuhkan oksigen. Kita lanjutkan. Yang kedua kita pelajari bioteknologi dalam bidang pertanian. Penerapan bioteknologi pertanian bertujuan untuk, ya tentunya, meningkatkan produksi pertanian dan kualitas tanaman budidaya, serta mengurangi bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Rekayasa itu mengubah genetik, itu adalah substansi atau bahan genetik, yaitu DNA atau gen, yaitu dengan melakukan manipulasi atau mengubah gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Jadi kalau DNA-nya dimanipulasi atau diubah, otomatis karena DNA itu adalah pembawa sifat yang menentukan sifat makhluk hidup, kalau itu diubah, tentunya sifatnya akan mengalami perubahan. Nah, tentunya perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang menguntungkan, menjadi lebih baik. Manipulasi gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain, atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Jadi kalau yang dihilangkan itu berarti gen yang tidak menguntungkan. Tanaman yang telah dimanipulasi, diubah DNA-nya tadi, disebut tanaman transgenik. Saat ini telah banyak tanaman transgenik yang telah dikembangkan, misalnya ada jagung transgenik, ada padi transgenik, kedelai, tomat, dan pepaya. Baiklah, informasi berikutnya pada tabel ini adalah contoh-contoh tanaman transgenik dan keunggulannya. Ada tomat transgenik, yaitu tomat yang memiliki sifat proses pematangan buah lambat sehingga daya simpannya lebih lama. Ada kentang, kedelai, kapas, jagung, bit, pepaya. Di sini ada dua, cuma di sini karakter atau sifatnya berbeda. Kalau ini tahan terhadap herbisida. Kalau ini sama sebetulnya, tahan terhadap herbisida dan serangan hama serangga. Ada padi yang memiliki kadar beta-karotinnya tinggi atau provitamin A. Jadi ada padi, yaitu padi golden rice misalnya, itu padinya memiliki beta-karotin atau provitamin A. Padi penghasil vitamin A. Jadi kalau umumnya padi itu tidak mengandung vitamin A, atau vitamin A-nya sangat sedikit. Nah, dengan teknik rekayasa genetika, setelah diubah DNA-nya, bisa menghasilkan tanaman padi yang menghasilkan beta-karotin. Ada juga padi yang akarnya seperti akar kedelai, ada bintil-bintil bakteri rhizobium yang bisa pengikat nitrogen. Jadi bakteri pengikat padi, pengikat nitrogen. Sehingga penggunaan pupuknya itu lebih hemat. Nah, inilah contoh-contoh tanaman transgenik. Ke depan, manusia itu berangan-angan, dan itu tentunya dengan
kemampuan manusia memotong DNA kemudian menyisipkan pada tanaman tertentu, akan bisa dihasilkan tanaman atau tumbuhan transgenik serbaguna. Serbaguna itu misalnya semua bagian tubuhnya bisa dimanfaatkan. Misalnya ada tanaman berbuah apel, kemudian berdaun, seperti daunnya bisa dimanfaatkan untuk pewangi, misalnya berdaun pandan, berbatang tebu atau sagu, ya. Kemudian berakar seperti wortel misalnya. Nah, itu semua bagian tubuhnya bisa dimanfaatkan. Itu tanaman serbaguna atau tanaman super istilahnya. Kita lanjutkan. Ya, kita pelajari salah satu tumbuhan transgenik. Di sini ada jagung transgenik menghasilkan racun BT, pembunuh serangga, hama, atau transgen BT protein. Kemudian juga ada tanaman kapas transgenik. Nah, tanaman kapas transgenik ini memiliki ketahanan terhadap hama, larva, atau ulat. Jadi, petani kapas itu banyak rugi karena ketika kapas itu berbunga, mungkin bunganya jaringannya masih muda, enak, banyak dimakan oleh hama lalat. Penggunaan pestisida ini selain membutuhkan biaya yang besar, tidak efektif, para ahli membantu bisa menghasilkan tanaman kapas tahan hama ulat. Tumbuhan kapas transgenik memiliki sifat tahan terhadap hama. DNA pada tumbuhan kapas ini telah disisipi DNA dari Bacillus thuringiensis, sehingga menghasilkan kristal racun BT. BT itu bukan BT mangkel atau marah, itu enggak. Jadi BT itu adalah bakteri thuringiensis yang mematikan hama cacing kapas. Sebetulnya bukan hama cacing kapas, jadi istilahnya mungkin larva atau ulat kapas. Nah, baik. Prosesnya seperti apa? Untuk menghasilkan tanaman kapas atau jagung transgenik yang tahan terhadap hama, perhatikan skema berikut ini. Ini adalah skema untuk memperoleh tanaman transgenik tahan hama. Yang pertama dilakukan adalah, jadi begini, ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa itu sebetulnya memberikan suatu jalan, ya. Di alam ini sebenarnya ada musuh dari hama kapas tadi, atau musuh dari hama jagung, musuh dari ulat. Ternyata oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sudah disediakan di alam, yaitu bakteri, namanya bakteri thuringiensis. Jadi hama larva ulat, ya, itu sangat ketakutan sekali dengan bakteri thuringiensis ini. Dan ini ada di alam. Karena bakteri ini bisa menghasilkan racun yang seperti serbuk. Kalau ulat itu terkenai serbuk dari bakteri thuringiensis ini, dia akan mati. Nah, selanjutnya racun dari bakteri thuringiensis ini, DNA penghasil racun bakteri thuringiensis ini, inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Caranya, DNA atau gen penghasil racun bakteri thuringiensis diisolasi atau dipotong. Jadi, mengapa bakteri itu bisa menghasilkan racun? Karena di dalam tubuh bakteri itu terdapat DNA penghasil racun. Sama seperti mengapa kalian rambutnya hitam, karena di dalam sel tubuh kalian
terdapat DNA pembawa sifat rambut hitam. Bakteri ini di dalam tubuhnya terdapat DNA penghasil racun. DNA itu kemudian dipotong atau diisolasi menggunakan enzim retriksi. Nah, enzim ini berfungsi ibaratnya sebagai gunting pemotong DNA. Enzim ini juga dihasilkan oleh bakteri tertentu. Nah, selanjutnya setelah DNA itu dipotong, gen penghasil racun atau DNA penghasil racun itu dipotong, disisipkan pada plasmid. Plasmid itu merupakan DNA berbentuk sirkular, berbentuk bulat, ya, yang dihasilkan oleh bakteri juga. Jadi DNA penghasil racun tadi disisipkan pada DNA yang berbentuk bulat tadi. Untuk menyisipkannya itu dengan bantuan enzim juga, namanya ligase. Jadi enzim ligase ini untuk melekatkan sebagai lemnya ibaratnya. Lem ya untuk melekatkan pada plasmid. Selanjutnya, vektor ini dimasukkan pada sel tanaman penerima. Misalnya jagung ataupun kapas tadi. Jadi dimasukkan ke dalam sel tumbuhan. Sel tanaman penerima selanjutnya dikulturkan, ditumbuhkan menjadi individu baru yang lengkap. Jadi ada istilah kultur jaringan, ada istilah kultur sel. Jadi sel tumbuhan itu juga bisa ditumbuhkan menjadi individu baru yang lengkap. Nah, selanjutnya tumbuh menjadi tumbuhan yang tahan hama terhadap larva serangga. Karena tumbuhan baru hasil rekayasa genetika ini di dalam tubuhnya terdapat DNA penghasil racun. Sehingga hama ulat makan mati. Akhirnya hama ulat tidak mau makan. Atau mungkin larva dewasanya juga demikian. Makan daunnya mati. Karena di dalam tubuhnya terdapat penghasil racun. Dengan demikian, petani sudah mengurangi penggunaan pestisida dan sekaligus kalau tanamannya tidak terserang hama, produksinya juga kualitasnya akan meningkat. Kita lanjutkan. Kita pelajari berikutnya. Ya. Teknik rekayasa genetika pada tanaman dengan bantuan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Nah, ini adalah upaya untuk menghasilkan tanaman transgenik seperti tanaman padi yang menghasilkan provitamin A, yaitu padi golden rice, juga tomat ya, tahan lama karena kulit tomatnya itu berbeda dengan kulit tomat-tomat biasa, sehingga pemasakannya berlangsung dalam waktu yang lama dan juga memiliki kulit buah yang kuat, tidak mudah membusuk. Nah, caranya seperti apa? Langkah yang pertama, jadi saya ulang, dengan kemajuan bioteknologi di bidang pertanian, ahli biologi bisa menghasilkan tanaman misalnya padi yang menghasilkan provitamin A, tomat tahan lama. Bagaimana caranya? Yang pertama, DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan, kalau misalnya tomat tahan lama, itu DNA dari lapisan
mutiara pada kerang, DNA-nya disisipkan, dipotong dulu menggunakan enzim retriksi. Kemudian langkah yang kedua, DNA yang diinginkan tadi disisipkan pada plasmid. Plasmid adalah DNA dari bakteri ini, berbentuk bulat. Bagian dari plasmid dipotong, kemudian DNA yang diinginkan tadi disisipkan. Untuk menyisipkan, menempelkan ke sini menggunakan enzim namanya ligase. Ini langkah yang ketiga. Plasmid tumifasien, TI itu tumifasien, dan DNA yang mengandung gen yang diinginkan disisipkan, digabungkan menggunakan enzim ligase. Jadi untuk melekatkan menggunakan enzim ligase. Selanjutnya, plasmid yang mengandung DNA yang diinginkan tadi, ini sudah ada DNA yang diinginkan, misalnya DNA tahan lama tadi. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam sel tanaman penerima. Dimasukkan ke dalam selnya. Nah, ini berarti dilakukan secara in vitro, di luar tubuh tumbuhan. Setelah bergabung, kromosom tanaman tersisipi DNA baru yang dibawa oleh plasmid ini, baru dimasukkan ke dalam tubuh penerima. Atau sel ini dikulturkan menjadi tumbuhan baru yang lengkap. Karena sel itu bisa regenerasi, artinya bisa berkembang biak, ya. Dalam perkembangbiakan sel tumbuhan ini akan membentuk struktur dan fungsi baru, jadi membentuk akar, batang, daun, dan sebagainya. Jadi, pemotongan DNA itu dibantu oleh enzim retriksi. Ini enzim pemotong berperan sebagai gunting, ya istilahnya. Kemudian disisipkan pada vektor atau perantara menggunakan plasmid atau virus tertentu. Plasmid adalah suatu DNA dalam bakteri yang berbentuk sirkular, bulat, dan mampu melakukan duplikasi secara mandiri, artinya memperbanyak. Enzim ligase berfungsi menyambungkan DNA yang terpotong sehingga menjadi DNA yang fungsional. Ini sebagai lemnya. Nah, contoh tanaman transgenik antara lain ada tanaman kapas tahan hama, tanaman padi yang mengandung zat besi dan vitamin A atau golden rice. Golden rice dikembangkan dengan cara mengambil gen pengode pembentuk provitamin A atau beta karotin pada tanaman wortel atau pada tanaman yang lain. Jadi, kalau untuk menghasilkan tanaman padi penghasil beta karotin itu mengambil DNA dari tanaman wortel, kemudian disisipkan ke dalam gen tanaman padi. Baiklah, demikianlah pembelajaran tentang bioteknologi, yaitu bioteknologi dalam bidang pangan maupun pertanian. Di dalamnya kita mengenal ada bioteknologi sederhana, juga ada bioteknologi modern. Untuk pembelajaran kali ini kita cukup sekian dulu. Untuk bagian yang kedua nanti kita lanjutkan dengan mempelajari tentang bioteknologi di bidang peternakan. Kita akhiri sampai di sini dulu. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.